Bayangkan, kamu sedang berjalan sendirian di tengah hutan yang gelap gulita di kaki Gunung Fuji pada jam 2 pagi. Suasananya sunyi, cuma ada suara jangkrik dan embusan angin dingin yang bikin merinding. Tiba-tiba, dari kejauhan, kamu melihat ada cahaya remang-remang berwarna putih kebiruan. Begitu kamu dekati, bukannya ketemu hantu atau monster, kamu malah menemukan sebuah kotak besi bercahaya yang berdiri tegak sendirian, menawarkan kopi susu hangat dan teh hijau dingin. Tidak ada penjaga, tidak ada pagar kawat berduri, dan anehnya, tidak ada satupun goresan atau bekas congkelan di mesin itu. Mesin itu aman-aman saja, padahal di dalamnya ada tumpukan uang tunai dan ratusan botol minuman. Kejadian ini bukan fiksi. Ini adalah pemandangan sehari-hari yang bakal kamu temukan kalau kamu jalan-jalan ke Jepang. Pertanyaan besarnya adalah, kok bisa ya? Apa rahasianya sampai Jepang punya vending machine hampir di setiap sudut jalan? Padahal kalau dipikir-pikir, vending machine itu ibarat berangkas uang yang isinya makanan enak diletakkan di pinggir jalan tanpa pengawasan manusia sama sekali. Ini adalah sebuah misteri yang melibatkan kombinasi antara teknologi, sejarah, dan mentalitas masyarakatnya. Kita mulai dari angka yang bikin geleng-geleng kepala dulu. Kamu tahu tidak kalau di Jepang itu ada sekitar 5 juta unit vending machine yang tersebar di seluruh negeri? Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduknya, rasionya itu sekitar satu mesin untuk setiap 23-30 orang. Itu padat sekali. Ibaratnya kalau kamu jalan kaki 100 meter saja, kamu pasti bakal berpapasan dengan 1 atau 2 mesin ini. Dan jenisnya pun macam-macam, bukan cuma jual minuman soda saja. Ada yang jual ramen panas, payung, masker, telur segar dari peternakan, bahkan ada yang jual pakaian dalam. Nah, alasan pertama kenapa mesin-mesin ini aman adalah karena faktor ekonomi yang sangat praktis, yaitu kekurangan tenaga kerja. Jepang punya masalah populasi, di mana jumlah anak mudanya makin sedikit dan orang tuanya makin banyak. Ditambah lagi, biaya sewa tempat di Jepang, terutama di kota besar seperti Tokyo atau Osaka, mahalnya minta ampun. Jadi, daripada menyewa ruko dan menggaji karyawan, mending mereka pasang vending mesin saja. Mesin ini adalah karyawan yang paling setia. Dia tidak butuh tidur, tidak pernah minta cuti, tidak akan protes kalau disuruh kerja di tengah badai salju, dan dia tidak butuh ruang yang luas, cukup 1 meter persegi saja. Bicara soal keamanan, kita jangan membayangkan vending mesin di Jepang itu cuma sekedar kotak besi tipis. Oh, tentu tidak. Mesin-mesin ini dirancang seperti tank kecil. Mereka punya sistem keamanan yang sangat terintegrasi. Di dalam setiap mesin, tertanam sensor yang sangat sensitif terhadap guncangan. Jadi, kalau ada orang yang mencoba menggoyang-goyangkan mesin itu, alarm internalnya akan langsung bereaksi dan mengirim sinyal ke pusat. Selain itu, mesin-mesin ini beratnya minta ampun. Begitu dipasang, mereka akan dibaut ke dasar beton yang sangat kuat. Kalau ada maling mau mengangkut mesinnya pakai truk, mereka butuh usaha ekstra keras dan waktu yang lama. Lalu, kita harus bicara soal uang. Jepang adalah negara yang sangat mencintai uang tunai, terutama uang koin. Orang Jepang masih merasa lebih nyaman membawa koin 100 yen atau 500 yen di dompet mereka. Vending machine ini adalah tempat paling sempurna buat membuang kembalian koin yang berat. Karena perputaran uang koin ini sangat tinggi, perusahaan punya sistem manajemen logistik yang sangat disiplin. Ada petugas khusus yang jadwalnya sangat teratur untuk mengosongkan tangki uang dan mengisi ulang stok. Mereka ini seperti ninja logistik. Kedisiplinan ini membuat tidak ada tumpukan uang yang terlalu lama mengendap. Tapi teknologi tidak akan berguna kalau orangnya punya niat jahat. Disinilah kita masuk ke bagian terdalam, faktor budaya. Ada konsep yang sangat kuat yang tertanam sejak kecil, yaitu rasa malu atau honore. Di Jepang, melakukan tindak kriminal sekecil apapun bukan cuma soal berurusan dengan polisi, tapi soal menghancurkan nama baik keluarga. Rasa malu kolektif ini adalah polisi yang jauh lebih galak. Ada juga sistem koban atau pos polisi kecil di setiap blok. Polisi-polisi ini sering patroli jalan kaki atau naik sepeda. Keberadaan mereka yang dekat membuat orang merasa selalu diawasi secara halus. Selain itu, jalanan di Jepang sangat terang benderang saat malam hari. Vending mesin itu sendiri berfungsi sebagai lampu jalan tambahan. Maling benci beraksi di tempat yang terang dan mudah dilihat orang. Bayangkan, masyarakat Jepang seperti sebuah kelas yang sangat disiplin. Vending machine ini adalah kotak kejujuran. Mereka merasa bahwa kotak itu adalah milik bersama, yang sangat membantu saat haus atau lapar. Vending machine di Jepang mulai meledak popularitasnya pada tahun 1960-an. Saat itu, ekonomi Jepang sedang tumbuh pesat. Perusahaan Coca-Cola mempelopori penyebaran mesin ini secara masif. Hubungan antara manusia dan mesin ini jadi sangat harmonis. Mereka tumbuh besar dengan melihat mesin itu ada di sana, berfungsi dengan baik, dan selalu memberikan apa yang mereka butuhkan. Jangan lupa soal hukum yang tegas. Begitu seseorang tertangkap mencuri, rekam jejaknya rusak selamanya. Di negara yang menghargai reputasi, itu sama saja dengan kematian sosial. Hal unik lainnya adalah fungsi darurat. Di Jepang yang sering gempa bumi, banyak mesin diprogram untuk free mode. Saat bencana, siapapun bisa mengambil minuman secara gratis. Mereka tahu kalau suatu saat ada bencana, mesin ini bakal jadi penyelamat nyawa mereka. Tentu saja mereka akan menjaga mesin itu baik-baik, karena mereka merasa mesin itu bagian dari sistem keselamatan.
Petugas pengisi mesin juga membersihkan debu dan mengelap kacanya sampai mengkilap. Kalau sesuatu terlihat bersih dan dirawat, orang akan segan merusaknya. Ini yang disebut broken windows theory. Jepang berhasil menciptakan ekosistem di mana kejujuran adalah mata uang yang nilainya jauh lebih tinggi daripada koin 500 yen. Itulah keajaiban nyata. Sebuah kotak besi yang memamerkan kemajuan peradaban manusianya. Dan itulah yang membuat kita baru tahu tuh.